kasih ya guys udah nonton ini. Like dan subscribe ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kadang warga dimanapun berada. Tentunya jumpa lagi dengan saya Coach Ageng Bodro, masih di channel Humas Persaudaraan Setiadi Trate. Nah, setelah lama kita tidak berjumpa, sekarang masuk di bulan Ramadan. Kali ini saya akan bincang-bincang terkait dengan logo hak mereknya. Kebetulan saya mengundang di sebelah kanan saya ada Bapak Insinyur Sugiharto Santoso atau biasa dipanggil dengan Bapak Hoki. Selamat malam. Selamat malam Pak Hoki. Selamat malam. Sehat nih ya Pak ya? Sehat. Terima kasih sudah berkenan mampir. Iya. Kemudian yang kedua ada tak asing lagi Mas Samsudin SH. Beliau Biro Hukum di PSHT. Jadi kebetulan Bapak Sugiharto Santoso ini adalah Ketua Umum di Apkomindo ya Pak ya? Apkomindo, betul. Apkomindo itu adalah Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia. Kebetulan beliau di waktu-waktu yang lalu memiliki kasus yang sama, mirip-mirip dengan apa yang ada di organisasi kita. Nah, seperti apa nanti perjalanannya, siapa tahu dengan kita bincang-bincang santai dengan beliau bisa memberikan motivasi, bisa memberikan sebuah pencerahan tentunya ya Mas Udin dalam proses penanganan hukum kita, dan ini juga menjadi penyemangat. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Kita langsung saja kita tanya-tanya seperti apa dan bagaimana perjalanan proses-proses hukum terkait dengan beliau di Apkomindo. Jadi langsung nih Pak Sugiharto Santoso. Saya panggil Pak Hoki aja kali ini biar lebih dekat kita. Lebih akrab. Jadi besok kita kalau tanya-tanya soal IT bisa ke beliau. Siap. Ya. Pertanyaan pertama adalah ini Pak Hoki. Saya dengar bahwa Pak Hoki dulu pernah mengalami kasus yang sama di dalam perkumpulannya, yang mana katanya menegaskan bahwa sebuah badan hukum perkumpulan itu tidak bisa ya dialih atau diatasnamakan secara pribadi. Nah, ini seperti apa sesuai dengan pengalaman Pak Hoki nih selama ini? Ya, makasih Mas Ageng, teman-teman. Terima kasih dulu atas kesempatannya. Tapi yang saya ingin sampaikan, saya bukan untuk apa ya, hanya sharing lah ya, berbagi pengalaman, mungkin juga yang saya alamin barangkali bisa bermanfaat, berguna untuk teman-teman nih di persaudaraan Setiadi Trate ya. Kalau pengalaman saya memang tadi disampaikan, memang kalau ada undang-undangnya di Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 memang ada di pasal 65 ada pencatatan ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang atau jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum. Ya memang berkaitan sekali, saya sempat mengalami ya dikriminalisasi ya kan, dilaporkan karena saya kan ketua umum ya, ketua umum organisasi tadi Apkomindo, ternyata logonya sudah tanpa diketahui itu didaftarkan oleh seseorang. Jadi kemudian dilaporkan saya seolah-olah melanggar hak cipta seperti itu, dan benar-benar diproses ya, diproses juga di Bareskrim. Ini foto saya jadi tersangka juga kan. Kalau di search di Google nama saya tadi Sugiharto Santoso atau Apkomindo itu nanti akan keluar juga saya di dalam ditahan ya, benar-benar di sel gitu selama 43 hari gitu ya kan. Cukup lama lah buat saya, kan lama juga 43 hari, tapi berproses itu karena tadi beracu di undang-undang hak cipta yang baru, karena mereka kan mendaftarkan di 2010, sertifikatnya 2011, dan undang-undangnya kan baru di 2014. Perkara saya terjadi dilaporkan di 2016, ditahan juga di akhir 2016 sampai 2017. Dan pada saat persidangan pun putusan pengadilan di Bantul ya, saya ditahannya di Bantul, memang diprosesnya di Bareskrim, kemudian di Kejagung ya. Tapi karena tempus delictinya itu di Bantul, di Jogja, ya saya ditahan di Kejaksaan Negeri Bantul, dan di putusannya juga ada jelas bahwa ada jurisprudensinya, saya juga print out ya, perkaranya organisasi di
Askindo ya. Askindo itu organisasi kontraktor ini yang dia juga didaftarkan oleh orang lain. Tapi kalau ini memang benar-benar sampai diputus, ditolak. Kalau saya punya, saya akhirnya juga menggugat setelah saya diproses hukum, ternyata sempat ditahan dan menang ya di pengadilan Jakarta, di pengadilan Bantul, kemudian juga di kasasi saya juga menang karena JPU kasasi JPU itu ditolak ya, jadi dibatalkan. Jadi artinya kan saya bebas murni, tapi itu kan sebuah proses yang panjang. Kemudian ada gugatan dari mereka juga di pengadilan Jakarta Timur ya. Itu juga gugatannya ditolak ya, bukan ditolak, tidak dapat diterima. Kemudian juga sudah melakukan banding juga sama, tidak diterima. Sekarang masih kasasi. Kemudian juga ada juga mereka melakukan gugatan di pengadilan Jakarta Selatan. Beda-beda ya, mirip-mirip sih tapi kan beda gugatannya seperti itu. Itu penggugatannya jatuhnya kalau di dalam intern organisasi Bapak itu sektoral atau bidang atau wilayah. Ya, kalau di kami kan ada cabang di cabang itu mewakili suatu kota kabupaten tertentu. Nah, kalau di Bapak itu tadi sudah diutarakan terkait gugatan ada di Jakarta Selatan, ada di Timur, ada di itu juga bagian dari cabang-cabang di intern Bapak atau bagaimana? Jadi gini, kalau kami kebetulan berseterunya di pusat semua, cuma waktu itu mereka yang pertama di 2013 menggugatnya kenapa Jakarta Timur, kan melihat domisili ketua umum pada saat itu tinggalnya Jakarta Timur, jadi menggugatnya di Jakarta Timur. Tentu Jakarta Timur naik ke pengadilan tinggi di kasasi di MA. Kemudian kenapa di selatan? Waktu itu yang di selatan ini karena kantor kami sebelumnya di Jakarta Selatan, jadi mendaftarkannya di selatan. Tentu menggugat kepengurusan kami gitu ya kan. Di Jakarta juga di pusat. Dan kalau sekarang saya yang lagi menggugat di Jakarta Pusat karena kantor mereka kan di Jakarta Pusat. Jadi kebetulan memang di pusat semua. Selain dari itu menarik sih, mereka juga menggugat di PT UN. Saya bawa yang nggak, meskipun nggak lengkap, ada nggak tadi? Ada yang di PT UN pun mereka juga menggugat di pengadilan negeri Tata Usaha Negara sampai ke PT Tun ya, pengadilan tingginya, kemudian sampai kasasi. Kebetulan ya kita masih memperoleh kemenangan dari 3 pengadilan ya. Jadi ada di pengadilan dari Bantul ke pengadilan MA, kemudian dari Tun, PT UN-nya, MA itu juga menang, kemudian juga dari yang masalah pidana ya. Satu lagi merek, kalau merek itu tadi karena saya mendaftarkan gugatannya itu terlalu cepat, artinya legal standing saya belum keluar, akhirnya di NO, kemudian di kasasi, tapi dua-duanya juga mereka juga tidak bisa, kan dia pegang mereknya itu ya, pegang hak ciptanya, tapi mereka juga tidak bisa, maaf ya, maksudnya melakukan pidana atau melarang kita menggunakan logo karena statusnya memang dari awal kami didirikan dari 91, diaktakan 92, kemudian mereka yang mendaftarkannya di 2010 dan terbit di 2011. Jadi kita terbantu dengan Undang-Undang Hak Cipta yang baru di 2014 dan Jurisprudensi yang tahun 2010. Itu yang membantu kita proses hukum. Jadi memang kuncinya mau tidak mau kan ujungnya itu kita berperkara kan, saling mengklaim itu memang di pengadilan. Jadi kita harus berjuang mempersiapkan bukti-bukti, menata semua bukti-bukti untuk disuguhkan di pengadilan sampai kita mencapai titik memperoleh kemenangan, baik mungkin di tingkat pengadilan negeri, tingkat pertama dan tinggi dan kasasi. Utamanya memang di kasasi seperti itu. Nah, ini menarik sekali nih Pak Sugi. Mas Samsudin tahan dulu, saya ada poin ketiga. Tadi rentetan proses hukum yang panjang tadi. Tentunya kan memberi imbas buat anggota. Yang mana organisasi Apkomindo ini sendiri memiliki anggota, tentunya akan menjadi dualisme kepemimpinan. Nah, dalam konteks pemahaman orang lapangan atau cabang atau sejenisnya yang di bawahnya, kira-kira seperti apa, Pak? Apa ada kendala juga hingga akhirnya setelah pada waktu itu masih dalam proses hukum, dualisme ini juga memberi pengaruh terhadap aktivitas dan eksistensi. Barangkali ada yang lemah karena dia masih ambigu, masih tidak paham betul tentang status hukumnya, mulai ada yang bergeser, atau ada yang berpindah, atau bahkan keluar. Nah, ini barangkali Pak Hoki pasti sebagai ketua umum mendapatkan tekanan-tekanan, nggak tentu saja nggak dari pihak lawan hukumnya, tetapi dari intern. Seperti apa itu, Pak? Ya, jadi pengalaman yang menarik tentu pada saat saya di proses hukum, ya kan, kemudian menjadi tersangka, tentu itu tekanannya luar biasa. Artinya kan orang melihat, oh ternyata
ini bisa loh dipidanakan, ini bisa loh dijadiin tersangka, lalu ditahan juga ya kan, lalu berproses hukum, itu membuat sebuah tekanan yang luar biasa. Tentu mereka bingung, ada yang Betul. ada yang artinya kita nggak bisa menyalahkan teman-teman ya, ada yang artinya mau play safe ya, udah diem dulu. Cari aman. Ada yang mau lihat, oh di sana kuat, bisa bergeser ke sana. Ada yang tetap setia di kita nggak bisa menyalahkan orang karena kan itu pilihan orang ya, kita juga nggak bisa menyalahkan. Saya juga bukan berpihak ke sana ke sini, tapi saya coba meluruskan dan berbagi apa yang kita alami. Jadi sebuah proses, tentu pada saat akhirnya dinyatakan saya dinyatakan tidak bersalah, terus saya dibebaskan, dikeluarkan dari tahanan. Terpenting lagi akhirnya bisa dipulihkan, artinya di MA itu saya juga dinyatakan tidak bersalah, kan di sini udah berkekuatan hukum. Nah itu tentu saja semua berpihak kepada saya, meskipun dalam prosesnya itu kita melihat teman-teman itu banyak, artinya pada saat saya disidangkan kan kelihatan tuh pada datang membesuk saya, terus menjadi saksi-saksi dari pihak saya kan banyak sekali. Jadi itu pun terlihat sekali perimbangannya. Saya merasa teman-teman tidak meninggalkan, meskipun tadi awalnya tentu ya orang kan ada yang takut kan, siapa sih yang mau berurusan dengan hukum kan, tidak, pasti menghindar lah sebisa mungkin. Jadi kita nggak bisa menyalahkan teman-teman yang awalnya juga menghindar, tapi kita berterima kasih kepada yang benar-benar tetap setia hadir menjadi saksi dan sebagainya. Itu sebuah proses. Dan ini menarik sekali Pak Hoki, karena setelah akhirnya dimenangkan oleh Pak Hoki dalam proses hukumnya, itu kan pengadilan menetapkan bahwa memang ketua umum yang sah adalah Anda pada waktu itu. Nah, seperti itu kan akhirnya, atau bagaimana? Jadi proses hukum memang panjang ya. Tadi saya sampaikan gugatan pertamanya dari 2013. Bayangin 2013 sampai sekarang kan udah masuk 7 tahun 7 tahun lebih. Itu sangat panjang karena memang proses hukum seperti itu sebetulnya harusnya tidak panjang, karena kebetulan waktu itu saya juga komplain kepada Pengadilan Jakarta Timur, ternyata mohon maaf jurusita yang biasa ngirim relasnya itu katanya sampai maaf ya udah dua orang yang meninggal, jadi nggak sampai entah kemana. Setelah saya datangi, surati dan ketemu, akhirnya baru berproses. Ternyata mereka mendapatkan relas dia tidak diterima, mengajukan kasasi, jadi masih berproses. Kemudian juga di Pengadilan Jakarta Selatan, mohon maaf bener memang datanya pemalsuan tapi bisa menang. Jadi kita juga ya prihatin, artinya mungkin kehilapan hakim dan sebagainya, tapi itulah sebuah proses yang kita harus hadapi. Mencari keadilan ya. Mencari keadilan itu cukup panjang, jadi belum bisa bilang Pak Hoki ini yang benar-benar ya memang dari kita. Bisa juga dibilang kan enggak, di sana dia masih bisa menang, tapi kan ini sebuah proses. Yang utama adalah tadi bahwa yang di Pengadilan Jakarta, Pengadilan Bantul itu memang ada jurisprudensinya dan ada undang-undang yang perubahan seperti itu. Nah sekarang tahan dulu Pak Hoki, saya ke Mas Samsudin. Ya, Mas Ageng. Halo Mas Samsudin, kita ketemu lagi nih. Siap Mas Ageng, makasih waktunya. Sebagai biro hukum selalu setia menemani saya nih. Alhamdulillah. Jadi gini Mas, tadi sudah dipaparkan setidaknya sudah 30-40% apa yang dialami oleh Pak Hoki ini terkait dengan organisasi yang beliau pimpin. Ada ganjalan, ada oknum-oknum yang mencoba menggunting peranan beliau. Lah, kalau kita tidak menghubungkan, kalau dari sudut pandang Mas Samsudin sebagai biro hukum PSHT, itu kedudukan kita itu apakah mirip atau hampir-hampir sama atau bagaimana? Kalau menurut cerita tadi mirip sekali, cuma konteksnya mungkin hanya berbeda, beda kamar saja. Mungkin kalau beliau di hak cipta ya Pak ya, kami di hak merek ya, mungkin itu. Nah, dengan cerita beliau ini sebuah pencerahan buat kadang-kadang warga sedulur PSHT dimanapun berada. Ini murni beliau dari tahun 2013 sampai sekarang masih berproses dalam menegakkan hukum. Intinya apa? Dengan keyakinan yang kuat beliau, tapi Allah tetap menunjukkan kebenaran itu. Jadi kami berharap kepada saudara-saudara PSHT dimanapun berada, kita tetap semangat berkenaan dengan organisasi kita PSHT yang dipimpin oleh Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik SMSC sudah rule dalam artian sesuai aturan hukum, yang mana beliau mempunyai kekuatan hukum putusan perkara nomor 1712 ya, kasasi ini mutlak sekali gitu. Jadi mohon untuk dicermati sendiri, inilah organisasi yang memang sah, terkecuali
persengketaan ini belum pernah diuji di persidangan dan sudah diuji di persidangan dimenangkan oleh Kang Mas Muhammad Taufik sebagai ketua umum dalam perkara putusan kasasi nomor 1712 ya. Ini jelas sekali gitu loh. Baik Mas Samsudin, tahan dulu, saya kembali ke Pak Hoki. Siap. Tadi secara teknis sudah dipaparkan. Ya. Nah, ini saya ke Pak Hoki lagi. Pada waktu itu, tentunya setiap aktivitas sebuah organisasi besar itu juga memiliki anggota yang besar pula. Ya. Nah, tentunya ada oknum-oknum yang memiliki power. Anggap saja dia juga terlibat di instansi pemerintahan dan lain sebagainya. Lah, saya nih pengen penasaran pada waktu Pak Hoki mengalami tekanan-tekanan terkait dengan hukum Kriminalisasi ya. dan kriminalisasi, kira-kira ada tidak yang apa ya istilahnya itu, menggunakan kewenangan-kewenangan dari lawan Pak Hoki ini menggunakan akses-akses yang dia miliki, misalnya memiliki materi yang berlebih hingga bisa beli sana beli sini gitu, atau mungkin jabatan yang penting di wilayah tertentu hingga akhirnya mereka mendapatkan akses yang lebih mudah. Nah, sementara Pak Hoki ini yang notabene memang murni pengusaha gitu ya. Apa yang dirasakan pada waktu itu kan pasti tentunya dengan jika ada terus mendapatkan tekanan seperti ini nih, tapi masih nekat jalan terus lah, itu kiat-kiatnya seperti apa itu kok sampai sejauh ini gitu. Luar biasa. Jadi kalau saya boleh berbagi, saya bukan menyamakan barangkali di sana ada oknum, di PSHT ada oknum dan sebagainya. Tidak seperti itu ya artinya, tapi yang saya alami memang terjadinya seperti itu. Jadi artinya saya mengalami, meskipun saya tidak mencampuri ya, artinya ini menceritakan memang pure diri saya seperti itu. Bahkan di rapat-rapat mereka malah menyampaikan bahwa ada orang yang menyiapkan dana gitu untuk supaya saya dikriminalisasi. Bahkan itu menarik juga, tadi nggak sempat perlihatkan bahwa di persidangan pun muncul gitu, bahwa di salinan putusan itu ada kata-kata bahwa saya sebutkan juga karena ini udah putusan sidang dan udah sering di pemberitaan itu ada bahwa di sini kan ada namanya, pasti kan ada namanya ini jelas ya, kalau mau di-shoot juga boleh, namanya saksi Hengkianto TA, di bawah sumpah pasti kan, kalau sidang-sidang pasti di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut. Intinya di halaman ini di halaman 27 dan ini di halaman 33. Jadi tempat saya di sini ada ditulis di halaman 33 putusan itu, ini pihak lawan ya, saksi pihak lawan menyatakan bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyediakan dana supaya terdakwa itu saya masuk penjara. Seingat saksi namanya itu Suharto Juwono dan satu lagi saksi tidak ingat. Jadi sangat menyedihkan sih, artinya di pengadilan pun sampai ini diungkapkan dan ini menjadi sesuatu yang mohon maaf memalukan lah, artinya ada oknum dari pihak Polri juga mungkin juga ada, kan ada oknum ya tentu ya, ada oknum juga dari kejaksaan juga melakukan hal ini, sehingga kalau tidak terjadi tidak ada seperti itu ya nggak mungkin lah saya sampai menjadi tersangka, akhirnya sempat ditahan, akhirnya juga dinyatakan tidak bersalah. Itu ada peran-peran dan pasti nanti suatu saat akan terungkap. Saya nggak menyatakan di sana ada ya, di sini ada, nggak, tapi saya menceritakan ini yang saya alami gitu, yang benar-benar real dan benar-benar ada di salinan putusan, dan orangnya kok berani gitu di muka sidang di bawah sumpah menyatakan itu. Ini kan sangat beresiko, berarti kan nanti dia harus membuktikan juga apakah benar. Kan kita juga nggak tahu, barangkali Soeharto bilang, saya nggak menyiapkan uang. Kan bisa juga dia yang bicara, entah benar nggak Soeharto, kan ada satu lagi dan tidak disebutkan, tapi itu kan bagian dialah nanti yang membuktikan ada dan tidaknya. Tapi sebelumnya ada itu kata-kata intimidasi terhadap orang-orang yang mau melawan lah pihak yang saat ini berseberangan di Apkomindo. Jadi itu kita alami dan cepat atau lambat kebenaran itu akan muncul. Jadi artinya kalau saya sampai bagaimana sih, saya ini bukan di PSHT ya, maksudnya di Apkomindo, bagaimana sih saya berjuang, kok bisa mau berjuang terus meskipun saya sampai ditahan, karena tadi kebenaran, keyakinan sama keadilan di Indonesia tetap ada gitu, meskipun tadi kan harus melewati hal-hal yang berat lah, ada aja maksudnya oknum-oknum, mohon maaf kalau di hakim juga ada oknum, itu memang agak sulit, tapi nyatanya masih banyak hakim-hakim, polisi-polisi, Polri ya kan, kejaksaan itu
sangat banyak. Jadi kita tidak berimbang kalau bilang, oh ini ada oknum Polri, oh ada oknum kejaksaan, tapi kita nggak pernah menyampaikan pujian terhadap kepolisian RI, kepada kejaksaan, kepada kehakiman, karena dari sekian banyak kasus kan jelas sekali yang dimenangkan saya untuk kebenaran, keadilan tuh ada. Jadi memang itulah yang terjadi dan kita memang harus berjuang dan berusaha untuk pembuktian-pembuktian seperti itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa walaupun melalui proses panjang dan sangat merepotkan tentunya, tetapi kita masih percayalah hukum di Indonesia ini masih banyak sekali tokoh-tokoh yang masih memegang teguh tentang ajaran-ajaran kebenaran itu. Dan kebaikan atau kebenaran tentunya akan terkuak dengan sendirinya, walaupun tadi sudah dijabarkan sedemikian panjangnya proses hukum, bahkan harus banyak pengorbanan ya Pak Ogi ya. Satu lagi maksudnya kalau saya boleh puji juga dari pihak Polri juga, saya kan sebenarnya sudah memaafkan, Hendra tahu ya, saya sudah memaafkan orang, maksudnya pihak oknum yang melakukan itu. Tapi ternyata di Mabes Polri bilang nggak bisa, ini harus diproses, kamu harus buat suratnya, saya tunggu, harus dilaporkan gitu loh, bahwa mereka juga nggak mau ada orang-orang oknum di Polri yang berperilaku yang mencederai hukum institusi Polri gitu maksudnya. Jadi nggak bisa. Jadi saya gimana? Saya bilang saya udah maaf, ya nggak bisa dong, kamu udah disidangkan, ditahan, terus ini juga citra Polri, nggak bisa. Tapi di satu sisi kan saya juga menceritakan, misalnya hari ini kan menceritakan ada oknum. Jadi di satu sisi memang oknumnya itu memang harus diproses, padahal saya udah memaafkan Hendra, tim saya udah dengar sendiri, nggak boleh katanya, tetap harus dilaporkan, harus diproses sesuai kesalahannya. Jadi kita acungan jempol lah, artinya memang Polri juga sangat peduli juga dengan citra institusi itu. Jadi kita jangan kalau ada oknum yang melakukan kesalahan, ya kita nggak boleh dong menghakimi terus sebagai institusi, karena banyak sekali ini kasus-kasus bisa aman, bisa apa kan, Polri lah yang menjaga NKRI ini. Jadi itu garda terdepannya seperti itu. Kalau Mas Samsudin tadi sudah ada banyak poin yang mungkin menjadi motivasi, atau mungkin tadi Mas Samsudin sampaikan mirip sekali dengan apa yang terjadi di kita gitu. Karena dulu-dulu juga harus tahu bahwa saya sendiri juga awam kalau kita bicara hukum. Tapi karena ini kebetulan ada beliau berdua ini, baik Pak Hoki dengan pengalamannya, nah ini makanya saya didampingi oleh Biro Hukum ini. Kira-kira bagaimana Mas Samsudin tanggapan seperti ini terkait dengan tadi proses dan lain sebagainya, rentang waktu yang panjang, kemudian tentunya ada oknum-oknum yang bermain juga di dalamnya, kemudian ada tindakan-tindakan yang mungkin di cabang-cabang tadi yang akhirnya ada tekanan-tekanan, penyerangan-penyerangan terkait gugatan-gugatan kasus. Itu gimana Mas Samsudin? Ya mungkin dari studi kasus dan pencerahan dari beliau sangat menjadikan motivasi kepada saudara-saudara PSHT dimanapun berada, bahwa kita harus tetap optimis dan semangat, itu kunci. Yang kedua, jangan takut manakala kepada orang yang mungkin oknum yang mengambil kesempatan masuk dalam bagian permasalahan ini. Jangan takut, karena memang negara kita negara hukum. Semua masyarakat dilindungi oleh undang-undang, bukan begitu Pak? Yang itu. Jadi begitu juga saudara-saudaraku cabang, rayon, ranting, ya, adik-adikku, tetap semangat berlatih dan melatih, ya. Semua kita sudah dilindungi, ya. Berkenaan dengan latihan PSHT adalah sebuah sarana, ya, pembekalan mental, pelatihan tingkat pertama yang sebagai aplikasi dari ADART, yang mana pelatihan itu sama dengan latihan pencak silat yang lain, ya. Latihan yang mana latihan pencak silat itu ada namanya senam, jurus, ya, senam masal atau toya, belati, dan itu sudah mempunyai hak paten milik organisasi, Pak. Jadi kuat sekali gitu. Jadi tidak perlu takut, tetap dilawan dengan cara arif dan tenang dan penuh dengan kebijaksanaan. Tidak perlu takut, karena apa? Kita real, ya. Organisasi kita sudah berkekuatan hukum, dalam artian juga punya legalitas yang jelas, runtun dari ADART dari tahun 51 sampai sekarang diakta notarilkan gitu. Ini sudah sangat kuat. Jadi adik-adikku, saudara-saudaraku semuanya tidak perlu takut. Sudah banyak, ya, oknum yang mungkin ya melucuti baju sakral, sudah kita tindak, kita laporkan. Ya, siapapun, ya, yang mungkin mohon maaf
Pada saudara-saudaraku oknum, Iya. tolong jangan mengambil kesempatan dalam Heeh. berorganisasi ini. Kita harus netral, ya. Manakala mungkin Polri, ya harus tunduk pada sumpah prajuritnya. Begitu juga dengan saudaraku yang mungkin dinas di kepolisian, harus tunduk pada undang-undang kepolisian. Iya. Kode etik profesi ini harus dijunjung tinggi. Sehingga dengan kesinambungan ini semuanya sebagai sarana meningkatkan ya tali persaudaraan. Yang kedua adalah melanjutkan visi misi organisasi kita, menciptakan manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ini yang penting. Nah, kalau kita terus dengan cara berlawanan terus, Iya. ini tidak sehat. Saya kira seperti itu. Jadi kita redam semuanya, tetap kita tidak perlu takut. Saat ini sudah berproses semuanya, Mas. Ya, Baik. bahkan ada media pun yang tidak berimbang, itu pun juga kita proses. Oh begitu. Itu seperti itu, Mas Agung. Oke, terima kasih Mas Samsudin. Terus ini saya mungkin terakhir untuk Pak Hoki. Ya. Jadi walaupun Pak Hoki ini sebagai narasumber kami, jika berkenan, kalau menanggapi apa yang terjadi di kami, nah, Pak, sudut pandang Pak Hoki apa nih? Nah, mungkin pesan atau bahwa terkait dengan kasus-kasus hukum seperti ini tadi. Kalau tentu saja, kalau bisa jangan sampailah masuk ranah pidana ya, karena Iya. berat lah. Artinya sebagai manusia yang hidup beragama, taat dengan Tuhan, buat saya sulit karena Iya. kan artinya memaafkan agak sulit lah, mohon maaf, karena benar-benar sampai ditahan dan tidak bersalah. Jadi kalau bisa jangan sampai masuk ranah pidana lah. Yang pertama itu terus berdamailah, karena dirugikan semua pihak, jelas dirugikan, baik saya maupun pihak mereka. Iya. Bukan kita saja yang berseteru, anggota tadi cabang-cabang juga pasti dirugikan. Jadi kalau pesan saya sih paling merinding nih saya kan, artinya saya udah terlanjur nih udah tahan. Banyak juga teman-teman yang nasihatin, Pak Oki maafin gimana, belum bisa, memang harusnya jujur ya, karena kan saya ditahan kan. Itu citra kita gimana kan, berat sekali lah ditahan, dan 43 hari saya Nasrani ya, ditahannya Natal dan Tahun Baru di dalam tahanan. Luar biasa lah. Yang paling berat, dan satu hal pesan saya yang paling berat sebenarnya kalau ditahan tuh bukan diri kita. Jadi jangan melakukan perbuatan pidana. Yang berat itu keluarga, anak, istri, apalagi kalau masih punya ayah, ibu, itu sangat berat. Jadi pesan saya sih yang paling penting, cobalah dicari solusinya. Jadi gini, mohon maaf sekali lagi Pak, kita tetap mengedepankan kearifan. Jadi saya sendiri sebagai biro hukum dalam menangani permasalahan ini, ya tetap mengedepankan persuasif. Saya bahkan datangin ke rumahnya. Ya, seperti bersurat secara sudah kita lakukan. Bahkan mungkin perkara di Lampung pun kami sangat, bahkan kemarin informasi untuk dipertemukan, tapi faktanya juga pihak dari mungkin saat ini bagian dari yang terlapor ya tidak mau dengan kukuh dengan prinsipnya. Ini kan juga bingung gitu. Kita itu tetap begitu juga. Undangan dari mungkin ada perkara-perkara pidana diundang pun juga tidak datang. Nah ini kan juga bagian, mohon maaf sekali lagi, ini agak sedikit kita buka, kita tetap mengedepankan persaudaraan. Ya, karena judulnya jadi, kan persaudaraan. Ya, jadi itu satu. Berkenaan dengan tindakan oknum-oknum atau mungkin yang mungkin dengan melakukan sering ya membuat gaduh ya, dalam artian dengan cara pelucutan ataupun dengan intimidasi, ini adalah memang ini melanggar, ya mungkin melanggar hukum, dan jelas saya juga sepakat dengan Bapak untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana sehingga tidak berdampak pada pidananya kan, seperti itu aja sih saya kira itu Pak. Jadi kalau boleh tambahkan ya, artinya kalau saya hadir di sini semoga mendapatkan pencerahan, proses itu panjang, dan jangan sampailah ada yang masuk ranah pidana sampai ditahan dan sebagainya, karena kalau masih bisa guyup kan ini persaudaraan. Jadi semoga dengan kehadiran saya ini bisa rukun, karena melihat perjuangan itu begitu panjang, sulit sekali. Jadi kalau bisa jangan sampai ke sana lah. Semoga ini bisa mencerahkan dan bisa happy ending lah, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya, gitu. Terima kasih sekali Pak Hoki berkenan hadir malam ini, Mas Samsudin. Saya rasa mudah-mudahan malam ini menjadi sebuah motivasi membuat kita semakin bijaksana dan sadar ya. Nah, jadi saya rasa itu dulur-dulur, saya menghadirkan narasumber dengan
simulasi proses hukum yang sama dengan kasus yang sama. Ternyata memang tidak baik ketika kita berseteru dan akhirnya akan memberikan kerugian kedua belah pihak. Nah, saya rasa itu malam ini, Mas Abdudin. Terima kasih kehadirannya. Sami-sami. Mudah-mudahan ini menjadi konten yang memotivasi, membuat semangat dulu-dulu, malah semakin membuat kita akhirnya saling menyadari dan guyup kembali. Dan terima kasih Pak Uki, berkenan jauh-jauh dari sana hadir kemari. Ya, untuk suatu kebaikan lah. Kapan-kapan saya nanti silaturahmi. Gantian saya nanti tanya-tanya soal urusan Apkomindo ini asosiasi pengusaha komuter ya. Kita nanti mau tanya-tanya, barangkali saya pengen beli apa yang terbaik, murah gitu ya. Belinya di Apkomindo gitu ya, anggota kita di beberapa daerah. Saya rasa itu dulur-dulur. Saya ucapkan terima kasih atas malam ini. Biasa kalau saya mau tutup saya kasih quotes ya Mas ya. Jadi Kang sopo nyolong bakal kelangan, Kang sopo kelangan bakal diparingi. Saya rasa itu akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.